Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi ini anak-anak ditemani oleh Ibu Noviana Mayanda dari SDN Penggung Utara, Kota Cirebon. Anak-anak akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, kita ini masih dalam masa pandemi. Untuk itu, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan mengenai 5M. Apa sih Bu 5M itu? Nah, yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Nah, anak-anak diterapkan ya, agar kita semua terhindar dari COVID. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata. Yang kedua, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Yang ketiga, menyusun sebuah cerita berdasarkan gambar. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, Nak. Nah, sebelum itu, dulu. Nah, anak-anak, biar lebih semangat lagi belajarnya, ayo kita nyanyi terlebih dahulu yuk. Nyanyi lagu Kelinci. Anak-anak sudah hafal? Sudah dong. Yuk kita nyanyi lagu Kelinci ya. Anak-anak sudah menyanyikan lagu dengan semangat. Oke. Nah, tadi itu hewan apa ya? Hewan kelinci. Iya, ada hewan kelinci ya. Kalau kelinci itu termasuk hewan apa ya? Anak-anak tahu? Nah, kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Apa sih Bu hewan vertebrata itu? Hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Salah satunya yaitu kelinci. Nah, ada lagi nih selain kelinci yang termasuk hewan vertebrata. Apa ya? Gambar apa itu? Ya, burung. Burung juga termasuk hewan vertebrata. Selanjutnya, gambar apa itu? Ya, kuda. Kuda juga termasuk hewan vertebrata. Masih banyak lagi ya contoh lainnya seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar kelinci. Nah, kelinci ini mempunyai organ gerak. Apa sih organ geraknya? Nah, organ gerak kelinci berupa 2 pasang kaki. Fungsinya untuk berjalan dan melompat. Nah, anak-anak sering ya melihat kelinci melompat-melompat. Nah, selanjutnya organ gerak burung. Apa ya? Ya, organ gerak burung itu berupa kaki dan sayap.
Fungsinya itu untuk bergerak dengan cara terbang, menyeimbangkan tubuhnya di udara, dan mengangkat atau menurunkan tubuhnya saat mendarat. Selanjutnya, organ gerak kuda berupa 2 pasang kaki, sama seperti kelinci ya. 2 pasang kaki organ gerak tubuhnya. Nah, fungsinya untuk berjalan dan berlari. Nah, ini merupakan salah satu contoh hewan vertebrata. Selanjutnya ada hewan avertebrata. Apa itu, Bu? Kalau hewan avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, salah satunya contohnya apa itu gambarnya? Coba perhatikan. Ya, gambar siput. Nah, siput itu merupakan contoh hewan avertebrata. Selanjutnya, ada gambar apa itu? Ular. Iya, ular juga termasuk hewan avertebrata ya. Dan terakhir, gambar apa itu? Ya, ubur-ubur. Nah, organ gerak siput apa ya? Nah, organ gerak siput menggunakan perut yang pipih dan lebar. Nah, fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan kelihatan. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, selanjutnya itu ular. Apa sih organ geraknya? Organ gerak ular menggunakan otot-otot perut dan tubuhnya. Nah, perut ular itu berfungsi sebagai kaki semu untuk bergerak atau berpindah tempat. Nah, yang ketiga itu ubur-ubur. Nah, organ gerak ubur-ubur berupa tentakel, yaitu alat gerak yang menyerupai tangan pada tubuh bagian bawah. Nah, fungsinya itu tentakel berfungsi sebagai peraba atau perangkap benda atau mangsa. Selain itu, tentakel juga berfungsi sebagai pelindungan diri bagi ubur-ubur ya. Makanya anak-anak jangan sampai memegang tentakelnya, nanti tersengat ya. Nah, ini merupakan contoh hewan-hewan avertebrata. Ada siput, ular, dan ubur-ubur. Nah, coba perhatikan. Ada gambar tuh. Gambar apa ya? Ada hewannya tuh. Hewan apa itu? Iya, siput dan kelinci. Ada siput dan kelinci. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok beda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Imam Edo penasaran. Nah, anak-anak bisa menjawab pertanyaan Edo? Nah, anak-anak perhatikan video yang akan Ibu putar. Nanti anak-anak bisa jawab. Perhatikan ya videonya. Perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh kelinci dan karakteristik yang dimiliki oleh siput. Ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik yang dimiliki oleh kelinci. Yang pertama adalah kelinci termasuk hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian untuk siput termasuk hewan evertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya. Selain siput, yang termasuk dalam hewan evertebrata adalah misalnya cacing, kemudian ubur-ubur, ya, kemudian serangga, cumi-cumi, dan masih banyak lagi tentunya adik-adik. Kemudian karakteristik yang kedua adalah yang dimiliki oleh kelinci. Ya, kelinci cara berkembang biaknya dengan cara beranak atau melahirkan atau yang disebut dengan vivipar. Sedangkan karakteristik yang dimiliki oleh siput adalah cara berkembang biaknya dengan bertelur atau ovipar. Kemudian karakteristik ketiga yang dimiliki oleh kelinci adalah
kelinci memiliki sepasang gigi depan yang sangat besar. Kemudian karakteristik yang ketiga yang dimiliki siput adalah siput memiliki ribuan struktur gigi mikroskopis yang terletak di lidah seperti pita yang disebut dengan radula. Kemudian karakteristik yang keempat yang dimiliki kelinci adalah mata kelinci terletak di kedua belah kepalanya sehingga dapat melihat ke atas tanpa harus menengadahkan kepalanya. Dan karakteristik keempat yang dimiliki oleh siput adalah mata siput terletak di ujung tentakel. Karakteristik yang kelima yang dimiliki oleh kelinci adalah pada bagian tubuh kelinci ditumbuhi oleh bulu-bulu halus pada kulitnya. Sedangkan karakteristik yang kelima yang dimiliki oleh siput adalah siput memiliki cangkang keras di luar tubuhnya sebagai pelindung. Kemudian, karakteristik keenam yang dimiliki kelinci adalah organ gerak pada kelinci adalah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Karakteristik yang keenam yang dimiliki oleh siput adalah organ gerak dengan kaki perut atau yang disebut dengan gastropodos, dan lebar dan pipih sebagai alat gerak adik-adik. Nah, anak-anak sudah simak videonya dengan baik ya. Sekarang coba kita temukan perbedaannya antara karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Bu, kalau karakteristik itu apa ya? Nah, karakteristik itu ciri khas yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, sekarang ciri khasnya apa nih kelinci dan siput? Tadi coba diingat-ingat lagi dari video yang sudah Ibu putarkan. Apa karakteristik kelinci dan siput? Ya, yang pertama itu kelinci merupakan hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Sedangkan siput avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, selanjutnya apa ya? Ingat-ingat lagi. Ya, pintar. Cara berkembang biak dengan beranak melahirkan. Nah, kalau kelinci itu karakteristiknya cara berkembang biaknya dengan beranak melahirkan atau vivipar. Sedangkan siput cara berkembang biaknya dengan bertelur atau ovipar. Selanjutnya, apalagi nih karakteristiknya? Karakteristik kelinci dulu. Karakteristik kelinci memiliki sepasang gigi depan yang besar. Nah, kalau siput memiliki ribuan struktur gigi yang terletak di lidah seperti pita. Selanjutnya, kelinci memiliki mata yang terletak di kedua belah kepalanya. Nah, sedangkan karakter siput, mata siput terletak di ujung tentakelnya ya. Selanjutnya, karakteristik kelinci ditumbuhi bulu-bulu halus pada kulitnya. Nah, sedangkan siput memiliki keras di luarnya seperti pelindung. Nah, ini merupakan perbedaan antara karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Nah, anak-anak sudah paham ya? Sudah paham. Nah, selanjutnya Ibu punya bacaan yang judulnya siput bukanlah hewan lemah. Anak-anak perhatikan ya, Ibu akan membacakan cerita, anak-anak simak dengan baik. Siput bukanlah hewan lemah. Siput merupakan sebagian orang. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut?
dalam penyampaian bagian kecil diuraikan oleh bakteri pengurai. Jadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Menjadi pupuk alami. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Tuh, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu punya. Kamu juga minder dengan kekurangan kamu. Ini adalah ini adalah cerita siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, anak-anak coba sekarang perhatikan lagi bacaannya. Di setiap bacaan itu terdapat paragraf. Nah, paragraf itu kumpulan dari kalimat-kalimat. Nah, ini nih, coba perhatikan. Mana sih paragraf itu, Bu? Nah, ini merupakan paragraf ya, sebuah paragraf. Dari kata siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan, sampai siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, ini merupakan paragraf. Ini paragraf pertama. Sekarang, coba perhatikan lagi. Nah, ini merupakan paragraf juga, paragraf kedua nih. Dari kalimat sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan, hingga apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut. Selanjutnya, paragraf ketiga. Dari kalimat siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan, hingga hewan yang paragraf ketiga. Nah, sekarang perhatikan lagi. Nah, ini sebuah paragraf juga. Dari kalimat siput adalah sang pengembara yang mandiri, hingga siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Nah, ini ada lagi paragraf. Dari kalimat siput memiliki pertahanan diri yang baik, sampai karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Dan yang terakhir, paragraf terakhir. Dari kalimat, jadi siput bukanlah hewan yang lemah, kamu kekurangan. Nah, ini merupakan Nah, tiap-tiap paragraf ini anak-anak terdapat ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf.
Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok bertujuan untuk memberikan penjelasan dari inti satu bacaan atau paragraf sehingga membantu kita dalam memahami paragraf. Nah, ini ide pokok ya, tentang ide pokok. Nah, ide pokok juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki kalimat pendukung atau penjelas. Selanjutnya, ada pun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan ide pokok suatu bacaan atau paragraf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Jika kita ingin mencari ide pokok suatu paragraf, pertama-tama kita baca dulu paragrafnya dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Nah, ini merupakan cara untuk menentukan ide pokok. Selanjutnya, kalimat pendukung, penjelas, pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok sehingga membentuk suatu paragraf. Oke, sekarang perhatikan nih, Ibu punya contoh dari cerita yang tadi Ibu telah bacakan. Ada paragraf, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Nah, sekarang coba anak-anak cari mana ide pokoknya. Yo, udah ketemu belum? Nah, ini yang Ibu garis bawahi. Anak-anak pintar sudah tahu ya mana ide pokoknya. Nah, ide pokoknya itu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Nah, setelah ada ide pokok, selanjutnya kalimat penjelas atau pengembang. Berjalan pun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Nah, ini merupakan kalimat penjelas pengembangnya. Ya, sudah paham anak-anak? Oke, pinter. Kita lanjutkan lagi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama, rilis. Yang kedua, karikatur. Yang ketiga, kartun. Yang keempat, dekoratif. Nah, Ibu, apa sih Bu rilis itu? Apa karikatur itu? Kartun itu apa ya? Dan dekoratif apa Ibu? Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama, rilis. Rilis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. Berikut ini, coba perhatikan nih, ini contoh dari rilis. Nah, itu merupakan lukisan Kapal Dilanda Badai. Oke, selanjutnya karikatur. Apa sih Bu karikatur? Karikatur itu merupakan gambar yang atau mengubah dari objek aslinya. Mengandung kritik. Coba perhatikan nih, ada contohnya. Contohnya ada orang, kepalanya besar ya, dan situ ada kritikan, gak butuh narkoba, main bas aja. Nah, ini merupakan gambar dari karikatur. Selanjutnya kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, anak-anak sering lihat nih kalau kartun ya. Apa nih, gambar apa? Ya, gambar Tom and Jerry.
Nah, ini merupakan tokoh binatang apa? Ya, kucing dan tikus. Oke, selanjutnya gambar apa ini? Mickey Mouse. Iya, betul, Mickey Mouse. Nah, ini juga tokoh binatang apa? Tikus. Iya, pinter. Dan terakhir, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya. Nah, ada gambar di situ ya, ada gambar burung, ya. Yang kedua ada gambar air terjun, yang ketiga ada gambar bunga. Nah, ini merupakan contoh dari gambar ilustrasi ya. Oke, anak-anak, sekarang tinggal kesimpulannya dari pembelajaran kali ini. Kesimpulannya yang pertama, karakteristik adalah ciri-ciri atau sifat makhluk hidup yang nampak atau mencolok. Yang kedua, salah satu karakteristik hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang ketiga, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Yang terakhir, kalimat penjelas menghubung adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok sehingga membentuk sebuah paragraf. Yang kelima, corak gambar atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Ada rilis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Nah, anak-anak bisa menggambarkannya di rumah ya. Rilis, karikatur, kartun, atau dekoratif. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.